Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semua dalam materi pembelajaran Akidah Akhlak kelas 10 semester genap untuk materi menjenguk orang sakit. Anak-anakku semua, semoga kalian bisa menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Anak-anakku semua, marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri kita, yang mana kaitannya dengan menjenguk orang sakit ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bisa bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, bahwa menjenguk orang sakit sangat dianjurkan oleh Rasulullah karena dapat menghibur dan memberikan motivasi untuk kesembuhan bagi orang yang sakit. Kemudian yang kedua, hak orang muslim atas muslim lainnya ada 5 sebenarnya. Pertama, menjawab salam. Kemudian kedua, menjenguk orang sakit. Dan yang ketiga, mengantarkan jenazah. Yang 4, memenuhi undangan. Dan yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Sebagaimana hadis hakul muslim alal muslim khomsun, raddus salam, wa iyadatul marid, wa tibba'ul janaiz, wa ijabatu da'wah, wa tashmitul atish. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin, sebagaimana hadis riwayat Bukhari nomor 1240 dan Muslim nomor 2162. Anak-anakku semua, sebagai bahan renungan, yaitu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya sering dicaci maki, sering diludahi, sering disakiti ketika Rasulullah menuju masjid atau ketika Rasulullah dalam melaksanakan tugasnya karena hanya melewati jalan itu. Itu setiap hari. Sampai malaikat Jibril marah dan meminta kepada Rasulullah, memohon kepada Rasulullah untuk membalas kejahatan orang tersebut, tetapi Rasulullah tidak memperbolehkan karena orang tersebut oleh Rasulullah dianggap belum mengenal Islam, belum tahu apa itu Islam. Pada suatu ketika orang tersebut sakit dan Rasulullah bertanya, mengapa orang yang setiap hari menyakiti, meludahi, mencaci maki kok hari ini tidak ada? Kemana dia? Orang lain menjawab bahwa dia saat ini sedang sakit. Kemudian Rasulullah menjenguk orang tersebut, dan ternyata apa yang terjadi? Orang tersebut menangis karena ternyata saudara-saudaranya, tetangganya yang selama ini akrab belum menjenguknya. Dan Rasulullah yang selama ini dicaci makinya justru orang yang pertama kali menjenguknya. Dari peristiwa tersebut, orang tersebut akhirnya masuk Islam. Itulah salah satu renungan mengapa Rasulullah menganjurkan kita untuk menjenguk orang sakit. Di antaranya ada hikmah yang dalam. Ada menjenguk orang sakit. Pertama, kita niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Pilih waktu yang tepat. Jangan waktu istirahat. Kemudian kita datang, yang ketiga, memberi salam dengan suara yang ramah. Menunjukkan kepedulian, bahwa kita peduli terhadap orang yang sakit. Ya. Kemudian mendoakan kesembuhan orang yang sakit. Menundukkan pandangan. Jangan kemudian kita datang mempelototi dengan mata yang
sangar dan sebagainya dengan wajah yang wajah yang menakutkan. Yang ketujuh, santun dalam berbicara. Kita berbicara hal-hal yang menyegarkan, hal-hal yang mengenakan. Jangan jangan kata-kata ataupun pembicaraan yang justru menyakitkan bagi orang yang sakit. Biasanya sakit seperti ini itu sulit sembuhnya. Lah, itu namanya pembicaraan yang menyakitkan. Kemudian juga kita responsif. Responsif itu ketika kita menjenguk orang sakit, apa sih yang diperlukan oleh orang yang sakit pada saat itu? Kita responsif. Sedang butuh minum, sedang butuh makan, sedang butuh apa saja. Butuh cerita-cerita misalnya, ya kita responsif terhadap orang-orang yang sakit tersebut. Kemudian kita juga yang ke-9 memotivasi untuk kesembuhan. Nah, biasanya sakit seperti ini sembuh, cerita tentang kesembuhan-kesembuhan itu. Kemudian yang selanjutnya, kita dilarang untuk berharap kematian. Sakit gini merepotkan, lebih baik mati aja. Dalam hati kita berkata begitu. Enggak boleh kita berharap kematian pada orang yang sakit tersebut. Kita menasehatinya agar selalu sabar. Sabarlah, sakit itu. Sakit adalah untuk mengurangi dosa. Sakit adalah untuk mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Kita beri agar orang yang sakit tersebut adalah sabar. Sakit adalah kenikmatan yang tidak bisa dirasakan. Misalnya, ya begitu bicara tentang hal-hal yang mengenakan. Menasihati dengan sabar, membimbing dan membantu talqin. Barangkali orang yang sakit tersebut dalam keadaan parah, sekarat, akan meninggal, maka kita membimbingnya, membaca talqin, membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya tidak membeda-bedakan keadaan. Jangan sampai kita menengok orang sakit itu hanya karena saudara, karena teman, karena ini, ya. Pokoknya siapapun. Tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan suku, bangsa. Pokoknya dari sisi kemanusiaan. Yang terakhir, hendaknya membawa buah tangan, cangkingan semampunya. Oke. Hikmah menjenguk orang sakit. Menyadarkan mahalnya kesehatan. Ketika kita datang kepada orang sakit, kita sebagai orang yang sehat, sadar, ternyata sehat itu mahal ya. Ternyata sehat itu nikmat ya, kan begitu, bisa menyadarkan betapa mahalnya kesehatan. Yang kedua, bisa mensyukuri nikmat kesehatan. Alhamdulillah saya diberi kesehatan, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Itu. Yang ketiga, kita mendapatkan pahala. Kita menjenguk orang sakit, kita mendapatkan pahala. Karena di situ ada zikrullah, kita ingat kepada Allah, di mana menyadarkan kita bahwa sehat, sakit itu pemberian dari Allah, dan ternyata kesehatan adalah sebuah kenikmatan, sebuah harga yang tidak ada taranya. Yang keempat, mendapatkan pujian dari Allah dan malaikat. Yang kelima, mendapatkan doa hidup sentosa dunia akhirat. Kita mendapatkan doa di situ untuk kebaikan dunia dan akhirat ketika orang tersebut menjenguk orang sakit. Oke, selanjutnya bisa menumbuhkan kesadaran peduli. Kita bisa peduli terhadap orang-orang yang sakit ketika kita sering menjenguk orang sakit. Ternyata sakit itu berat ya begitu. Akhirnya kita banyak memberikan bantuan. Bisa menjalin silaturahmi. Kemudian meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama, membantu mengurangi rasa sakit dan memberikan motivasi bagi orang yang sakit. Orang yang sakit itu ketika kita datangi, kita jenguk, itu rasa sakitnya berkurang, hilang, menjadi bahagia, membahagiakan hati orang yang sakit. Demikian tentang hikmah, tentang materi pembelajaran menjenguk orang sakit. Terima kasih telah mengikuti, mempelajari, serta memperhatikan materi menjenguk orang sakit. Semoga bermanfaat
dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.